Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Semua orang di keluarga Seng tampak bersemangat saat melihat Chen Ping mengeluarkan kuali dan rumput peri. Ini membuktikan bahwa Chen Ping benar-benar dapat menyempurnakan penawarnya, dan mereka tidak harus menjadi orang yang tidak berguna, dan mereka tidak harus menyerah pada Seng Tiantai. Tuan Chen adalah orang yang tidak dapat diprediksi. Seng Jiahui memandang Chen Ping, emosi di matanya sangat rumit. Gadis kecil, apakah kamu jatuh cinta pada Chen Ping? Baikian bertanya di samping Seng Jiahui. Wajah Seng Jiahui memerah, tidak, selain itu, ada seorang wanita di sekitar Tuan Chen. Jadi bagaimana jika ada wanita? Wajar jika pria seperti dia memiliki 10 atau 8 wanita. Jika kamu menyukainya, kamu harus memperjuangkannya sendiri. Malam ini adalah kesempatan bagus. Baikian bercanda pada Seng Jiahui. Seng Jiahui tersipu dan menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara lagi. Saat ini, Chen Ping telah memasukkan semua rumput peri yang dibutuhkan ke dalam kuali senong. Bahkan jika kamu memiliki rumput peri dan bisa membuat ramuan, itu tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa memperbaiki penawarnya sama sekali. Bubuk berwarna merah darah ini adalah salah satu dari 10 racun teratas dalam iblis. Jika kamu ingin memperbaiki penawarnya, kamu harus menggunakan iblis. Ini semua tentang api. Seng Tiantai berkata dengan keras. Dia tahu bahwa penawarnya hanya bisa dimurnikan setelah menggunakan iblis, dan Chen Ping sama sekali bukan iblis, jadi dia tidak bisa memiliki api pamungkas iblis itu. Kamu masih ingin menggunakan Demonic Ultimate Fire? No, kata Chen Ping berpura-pura terkejut. Hah, pada akhirnya, kamu masih harus memohon padaku dengan patuh. Melihat Chen Ping seperti itu, Seng Tiantai mendapatkan kembali harapan. Tapi kemudian, terjadi sesuatu yang mengejutkan Seng Tiantai. Chen Ping menjentikkan jarinya, dan bola api langsung menari di ujung jarinya. Nyala api berubah menjadi merah dan kemudian dilempar ke udara oleh Chen Ping. Nyala api berkobar, dan perasaan panas langsung menyebar ke seluruh kediaman keluarga Seng. Apakah ini api iblis yang kamu bicarakan? Chen Ping memandang Seng Tiantai dan bertanya sambil tersenyum. Mata Seng Tiantai membelalak dan dia menunjuk ke arah Chen Ping dengan tidak percaya. Kamu, bagaimana kamu bisa menjadi iblis? Apakah kamu iblis? Kamu tidak peduli apakah aku seorang pembudidaya iblis atau bukan, selanjutnya aku akan membuatkan penawarnya untukmu. Sudah. Setelah meminum penawarnya, ketidaknyamanan semua orang hilang seketika, yang membuat semua orang berterima kasih kepada Chen Ping. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung melemparkan api tertinggi iblis ke dalam kuali senong, dan rumput peri langsung terbakar. Seiring dengan semburan aroma obat, pil bening mulai bermunculan satu demi satu di kuali senong. Hanya butuh 1 jam bagi Chen Ping untuk menyempurnakan penawarnya. Setelah penawarnya dibagikan, semua orang di keluarga Seng menerima penawarnya. Rekan Tao, Anda menyelamatkan salah satu anggota keluarga Seng kami. Keluarga Seng saya sangat berterima kasih. Longbo memandang Chen Ping dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Tuan Chen, terima kasih. Seng Jiahui menghampiri Chen Ping dan mengucapkan terima kasih, tetapi ketika Seng Jiahui melihat ke arah Chen Ping, wajahnya menjadi merah. Tanda seru. Chen Ping masih sedikit bingung, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Seng Jiahui. Dia tidak menyangka bahwa Baikian baru saja menggoda Seng Jiahui, membuat hati Seng Jiahui berdebar karena cinta. Apakah kamu yakin? Chen Ping memandang Seng Tiantai dan bertanya. Wajah Seng Tiantai muram dan dia tidak menjawab kata-kata Chen Ping. Ketika Chen Ping tidak memperhatikan, Seng Tiantai tiba-tiba berbalik dan lari. Masih ingin lari. Ketika Baikian melihat ini, dia mendengus dingin dan mencapai sisi Seng Tiantai dalam sekejap. Sebelum Seng Tiantai bereaksi, dia merasakan kakinya melemah dan langsung berlutut di tanah. Kaki Seng Tiantai ditendang oleh Baikian.
Chen Ping mengikuti Seng Jiahui dan yang lainnya untuk mengejar ketinggalan. Paman kedua, di mana ayah dan adikku? Di mana kamu menyimpannya? Seng Jiahui bertanya pada Seng Tiantai. Bunuh dia jika kamu mau, aku tidak akan mengatakan itu. Seng Tiantai tahu bahwa dukungan terbesarnya saat ini adalah tempat dia ditahan. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia pasti tidak akan bisa bertahan. Seng Jiahui terlihat marah, tetapi Seng Tiantai adalah paman keduanya, jadi Seng Jiahui tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu binatang buas. Seng Jiahui tidak takut untuk mengambil tindakan, tetapi Long Bo tidak takut. Sebagai kepala pengurus keluarga Seng, dia telah menjaga beberapa kepala keluarga. Dia sama sekali tidak takut pada Seng Tiantai dan langsung menamparkan Seng Tiantai. Aku akan membiarkanmu berbicara sendiri. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah Seng Jiahui dan berkata, Nona Seng, kunci paman keduamu dulu, lalu duduk dan buat pengaturan. Saya pikir tidak akan lama lagi orang-orang dari aliansi penyegel iblis akan melakukannya, tiba. Karena Seng Tiantai mengirim orang untuk mengundang orang-orang dari Demon Ceiling Alliance, Chen Ping tahu bahwa orang-orang dari Demon Ceiling Alliance pasti akan datang. Chen Ping Yuan awalnya berencana untuk tinggal selama 1 malam dan kemudian pergi, tetapi sekarang jika aliansi penyegel iblis datang untuk berurusan dengan keluarga Seng, mereka mungkin tidak dapat menolaknya. Oke, aku akan menyiapkannya sekarang. Seng Jiahui mengirim orang untuk mengurung Seng Tiantai, dan kemudian mulai mengatur formasi di sekitar keluarga Seng. Ye Cheng. Di aula keluarga Ye Liancheng dan Penatua Chu sedang membicarakan sesuatu. Tuan, keluarga Seng di Fancheng telah mengirim seseorang ke sini. Seorang pelayan masuk dan berkata pada Ye Liancheng. Ketika Ye Liancheng mendengar ini, dia langsung tertawa, biarkan dia masuk, sepertinya sudah selesai. Apa yang terjadi? Penatua Chu bertanya dengan ragu. Dia masih belum tahu tentang kerja sama Ye Liancheng dengan Seng Tiantai. Elder Chu, saya sudah mengatakan bahwa keluarga Seng pasti akan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Demon Ceiling Alliance kami. Bukankah ini hanya hadiah? Sebenarnya, saya sudah lama berhubungan dengan Seng Tiantai dari keluarga Seng. Seng Tiantai juga bersedia membawa keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis kita. Sekarang dia mengirim orang ke sini sangat terlambat, dia seharusnya berhasil. Ye Liancheng tersenyum bangga. Tepat ketika Ye Liancheng sedang menjelaskan kepada Penatua Chu, orang kepercayaan Seng Tiantai sudah masuk dengan tas penyimpanan. Tuan Ye, majikan kedua kami mengirim saya untuk mengirimkan barang ini kepada Tuan Ye. Saya juga berharap Tuan Ye dapat mengirim seseorang ke keluarga Seng untuk membantu majikan kedua mengendalikan seluruh keluarga Seng. Pengunjung itu menyerahkan tas penyimpanan kepada Ye Liancheng dan berkata, Ye Liancheng tidak mengatakan apa-apa, tetapi membuka tas penyimpanan, hanya untuk melihat token keluarga Seng di dalamnya, serta beberapa rahasia sihir rambut keluarga Seng. Fang. Awalnya, tempat rahasia ini dimaksudkan sebagai tempat persembunyian ketika keluarga Seng mengalami bencana. Yang terpenting adalah gambar, dan yang tergambar di gambar ini adalah tempat rahasia keluarga Seng. Seng Busi dan Seng Jiayue dipenjara di tempat rahasia ini. Apalagi hanya sedikit orang yang tahu tentang tempat ini adalah hal paling rahasia dari keluarga Seng. Sekarang Seng Tiantai benar-benar berinisiatif menyerahkannya kepada Ye Liancheng. Hahaha, sepertinya Seng Tiantai memang bisa dipercaya. Melihat barang-barang di tangannya, Ye Liancheng tertawa bangga. Setelah tertawa, Ye Liancheng melambaikan tangannya dan berkata, Tetua, tolong bawa sekelompok saudara laki-laki keluarga Ye dan ikuti Anda ke keluarga Seng. Tanda seru. Jika ada seseorang di keluarga Seng yang keras kepala dan tidak bergabung dengan aliansi penyegel iblis, kami akan langsung membunuh mereka tanpa ampun. Seperti yang diperintahkan, tetua tertua dari keluarga Ye mengangguk, dan kemudian memimpin orang-orang untuk mengikuti orang kepercayaan Seng Tiantai ke keluarga Seng. Adapun kekuatan keluarga Seng,
Ye Liancheng sangat lega ketika dia mengirim yang lebih tua. Bagaimanapun, keluarga Seng hanya memiliki penelitian yang relatif baik tentang mantra dan jimat, tetapi masih kurang dalam hal kekuatan alam. Inilah sebabnya mengapa hanya ada sedikit sekte dan keluarga bangsawan di dunia para dewa dan manusia yang mempraktikkan mantra, jimat, dan segel. Ini sangat mempengaruhi kecepatan kultivasi dan peningkatan alam. Bagaimanapun, energi manusia terbatas. Berlatih mantra, dan strategi akan mengurangi waktu untuk budidaya alam. Hanya ada sedikit talenta serba bisa seperti Chen Ping, belum lagi di dunia para dewa dan manusia, bahkan di seluruh alam semesta, hanya ada sedikit orang jenius seperti Chen Ping. Setelah tetua dan yang lainnya pergi, Ye Liancheng memegang peta di tangannya dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Penatua Chu, sekarang saya akan membawa Anda menemui kepala keluarga Seng. Dia sekarang menjadi tahanan. Masuk." Saat Penatua Chu berdiri bersama Ye Liancheng dan hendak pergi, seorang anggota keluarga Ye bergegas pergi. Bab 3546 yang tidak mungkin. Oke, aku akan bertemu ahli mantra dan jimat ini juga. Penatua Chu mengangguk. Kepala keluarga, pemimpin aliansi telah mengirim surat, meminta Penatua Chu untuk kembali ke markas besar aliansi penyegel iblis sesegera mungkin. Kata keluarga Ye. Ketika Penatua Chu mendengar ini, wajahnya langsung menjadi sedikit jelek, dan alisnya berkerut erat. Ye Liancheng melambaikan tangannya dan meminta anggota keluarga Ye pergi. Saya tidak menyangka pemimpin aliansi akan mendapatkan berita secepat itu. Penatua Chu menghela nafas, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. Penatua Chu, apa yang akan kamu lakukan? Ye Liancheng memandang Penatua Chu dan bertanya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Pemimpin aliansi sekarang tahu dan ingin saya kembali. Saya tidak punya pilihan selain kembali. Kata Penatua Chu tanpa daya. Penatua Chu, Anda dapat menyalahkan istana tanpa jiwa atas kematian putranya. Sekarang tampaknya istana tanpa jiwa itu pasti telah memberontak. Selama Anda memikul tanggung jawab pada mereka, Penatua Chu mungkin masih bertahan. Ye Liancheng memberikan nasihat kepada Penatua Chu. Hanya itu yang bisa dilakukannya. Bisa bertahan atau tidaknya tergantung kehendak Tuhan. Setelah Penatua Chu selesai berbicara, dia menangkupkan tangannya ke arah Ye Liancheng dan berkata, "Tuan Ye, saya akan menyerahkan masalah ini di wilayah selatan kepada Anda. Jangan khawatir, Penatua Chu. Selama Chen Ping masih di wilayah selatan, saya pasti akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Serta istana tanpa jiwa, saya tidak akan membiarkan mereka melarikan diri dari wilayah selatan." Ye Liancheng menepuk dadanya dan berkata, "Terima kasih. Selamat tinggal." Penatua Chu mengucapkan selamat tinggal pada Ye Liancheng dan bergegas kembali ke markas Demon Ceiling Alliance dalam semalam. Ye Liancheng membawa beberapa anak buahnya dan menemukan tempat di mana Seng Busi dipenjara sesuai dengan instruksi di peta. Ini adalah bukit kecil, tidak terlihat istimewa. Namun, setelah Ye Liancheng menginjak tanah 3 kali sesuai dengan metode di peta, sebuah pintu rahasia muncul di bukit. Ada cahaya redup yang muncul di sekitar pintu rahasia, dan terlihat jelas bahwa formasi telah dibentuk. Ye Liancheng mengikuti instruksi peta dan mematikan formasi dan membuka pintu rahasia. Ketika Ye Liancheng dan yang lainnya masuk ke pintu rahasia, mereka menemukan bahwa tempat itu sebenarnya sangat besar. Seluruh bukit kecil telah dilubangi, ada banyak, bahkan ada aula yang sangat luas. Sepertinya keluarga Seng telah mengambil tindakan pencegahan sejak lama. Mereka sangat siap. Ye Liancheng melihat ke bunker besar itu dan berkata dengan kaget, "Tuan, ada banyak sekali ruangan di sini, apakah kita harus mencarinya satu persatu?" Seorang anggota keluarga Ye bertanya. "Tidak, Seng Tiantai sudah menandainya." Setelah mengatakan itu, Ye Liancheng memimpin orang-orang ke bagian terdalam bunker. Ada sebuah ruangan di sini, setelah dibuka, Seng Busi dipenjara di dalam. Untuk mencegah Seng Busi melarikan diri,
Kaki dan tangannya dikunci dengan rantai baja tahan karat yang tebal. Wajah Seng Busi jelek dan dia terlihat sangat tua. Mata sedikit tertutup, dan tidak ada ekspresi yang terlihat. Saat mendengar suara pintu dibuka, Seng Busi masih belum membuka matanya. Ia hanya berkata pelan, tidak perlu berpura-pura membujukku. Saat kau menyerangku, persaudaraan kita akan berakhir. Jika kamu ingin membunuhku, jangan lakukan itu dengan santai. Jika kamu ingin membujukku untuk bergabung dengan Demon Ceiling Alliance, itu sama sekali tidak mungkin. Seng Busi mengira saudaranya Seng Tiantai yang datang, jadi dia tidak melakukannya. Jangan buka matanya. Dia tidak ingin melihat saudaramu. Tuan Seng, saat ini, kamu masih keras kepala. Melihat Seng Busi, Ye Liancheng perlahan berkata. Mendengar suara Ye Liancheng, Seng Busi terkejut, membuka matanya karena terkejut, dan menatap Ye Liancheng. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Seng Busi sangat bingung bagaimana Ye Liancheng mengetahui tempat ini.